Halo, selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS, didukung oleh AIDS Health Foundation AHF ya, dan tentunya Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tema kita hari ini dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan sehat selalu bangsaku. Baik, peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-77 tahun 2022 ini sangat istimewa ya. Karena Indonesia bisa lolos dari krisis multidimensi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Serangan virus COVID selama 2 tahun telah melumpuhkan semua sendi kehidupan masyarakat. Namun, dengan kekuatan kolektif, pandemi COVID-19 dan krisis yang ditimbulkan dapat dilewati dengan selamat. Dan dari sekian banyak sektor yang terpuruk seperti ekonomi, kemudian pendidikan, pariwisata, dan sebagainya, ada satu sektor yang langsung terpukul yaitu sektor kesehatan. Nah, namun dengan kemampuan adaptasi masyarakat Indonesia, masalah kesehatan berangsur-angsur dapat ditangani. Salah satu kontribusi masyarakat dalam melawan COVID adalah dengan membuat racikan rempah-rempah untuk obat tradisional. Hasilnya imunitas meningkat dan daya tangkal terhadap COVID makin kuat. Maka tidak heran ya jika bangsa Indonesia ini bangkit lebih kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Baik, dan oleh sebab itu dalam rangka memperingati Hari Proklamasi ke-77 yang baru berselang hari kemarin ya, satu hari ya, kita akan angkat tema kemerdekaan yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan yang penting adalah sehat selalu bangsaku. Dan kali ini kita tidak lagi virtual, tapi sudah hadir secara langsung ke studio. Saya akan sapa terlebih dahulu dua narasumber kami, yaitu ada Bapak Inang Winarso selaku Direktur YKIS. Selamat pagi Pak Inang. Selamat pagi Mas Rizal. Sehat selalu ya Pak Inang ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Inang adalah selaku Direktur YKIS. Kemudian yang kedua ada seorang anak muda yang mewakili generasinya, generasi milenial boleh dibilang ya. Betul. Atau Gen Z. Gen Z sih lebih Gen tepatnya. Z ya lebih tepatnya ya. Yaitu ada Anissa Zahra, aktivis mahasiswa UNJ. Selamat pagi Anissa. Selamat pagi. Baik, senang sekali ya hari ini bisa bertemu secara langsung, tidak lagi virtual, tidak lagi dibatasi ya kan. Betul. Dan semoga saja kita semuanya selalu dalam kondisi sehat ya kan. Amin. Dan berbicara soal Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 yang baru saja kemarin kita rayakan ya 17 Agustus. Bagaimana kalau kita sebelumnya untuk semangat ya. Oh ya. Kita teriak pekik merdeka terlebih dahulu ya. Sambil angkat tangannya ya. Oke, 1, 2, 3. Merdeka. Yes. Mudah-mudahan kita akan selalu merdeka. Baik, dan untuk Indonesia kemerdekaan di 77 tahun ini, tema kemerdekaan tahun ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kalau yang pertama ke Pak Inang terlebih dahulu nih. Ya. Bagaimana Pak Inang memaknai tema tersebut? Iya, terima kasih Bang Rizal. Terima kasih juga Radio KBR yang sudah kerjasama dengan Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat selama ini. Sebenarnya tema ini itu mengungkap kejujuran bangsa kita nih, bahwa pandemi ini betul-betul mengganggu seluruh sektor kehidupan. Maka pemerintah kemudian menyadari bahwa pada saat pandemi itu kita nggak mampu tuh langsung menangani secara cepat, nggak mampu. Jadi mengandalkan kekuatan masyarakat. Nah, oleh sebab itu dengan kekuatan masyarakat ternyata kita bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Dan ternyata juga ya masyarakat Indonesia juga daya tahan kesehatannya luar biasa. Itu yang saya maknai dari tema ini. Oke, karena bagaimanapun juga pemerintah tidak bisa bekerja sendiri ya tanpa bersinergi dengan segala lapisan masyarakat dan juga stakeholder lain tentunya. Ya. Dan kebetulan memang kalau berbicara soal masyarakat Indonesia dibilang kuat, memang kuat ya Pak ya? Iya, jadi apa ya dari sejarah tradisi masyarakat itu dalam urusan kesehatan tuh mereka sudah terbiasa dengan mencari pengobatan yang bersumber dari alam Indonesia sendiri, baik itu rempah-rempah, tanaman maupun juga racikan-racikan. Agak jarang dulu sebenarnya masyarakat dulu itu jarang mengkonsumsi obat kimia.
Dan justru dengan mereka memelihara kesehatan menggunakan rempah-rempah ini, mereka sebenarnya sudah terbiasa menghadapi segala macam serangan-serangan penyakit gitu. Nah, itu kehebatan sebenarnya masyarakat. Warisan yang harus kita harus kita pelihara sebenarnya. Lestarikan ya. Iya, betul. Baik. Dan ini memang tidak semua negara memiliki ya Pak ya? Iya, karena kekayaan Indonesia untuk tanaman-tanaman yang berkhasiat itu jumlahnya ribuan. Betul. Ribuan, dan itu di daerah tropis ini sangat kaya gitu. Ya, ingat banget pada saat awal-awal pandemi kita tuh yang benar-benar sibuk nyari rempah-rempah kayak misalnya apa sih, jahe merah. Jahe, betul. Ya. Dan sampai mahal harganya. Betul. Iya, kunyit. Jamu madu. Buah-buahan gitu, pokoknya segala macam. Betul. Kelapa muda dan sebagainya. Dan itu dimiliki kekayaan Indonesia ya. Betul. Baik. Dan mudah didapat lah. Baik. Cuman sayangnya kalau pas lagi rame kenapa jadi mahal ya? Nah, itu dia tuh. Padahal kalau nggak ada pandemi, kayaknya malah murah-murah aja, malah nggak ada harganya. Iya. Kaitannya memotif ekonomi. Iya. Baik. Nah, yang kedua nih Pak Inang, bagaimana sih relevansi tema tersebut juga dihubungkan dengan perjuangan pada masa kemerdekaan? Atau Pak Inang jangan-jangan juga mengalami masa kemerdekaan menjalani nih bersama pejuang-pejuang yang lain? Enggak ya Pak ya? Enggak. Saya ini generasi di bawahnya milenial lah. Oh, gitu ya. Iya, jadi sebenarnya tadi kalau perjuangan pada zaman dulu itu kan menghadapi penjajah dengan senjata, ya perjuangan berdarah-darah lah ya. Bambu runcing. Nah, tapi masyarakat Indonesia, pejuang-pejuang dulu ya meskipun dengan kekuatan seadanya, dia tetap dengan semangat juang yang tinggi dia lawan semua itu. Nah, ini pun juga masyarakat Indonesia kan nggak ngerti nih virus ini apa gitu. Benar. Iya, tapi dia punya naluri bahwa segala penyakit yang ada dari luar ke dalam tubuhnya itu bisa dilawan dengan segala macam racikan obat-obatan tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya gitu. Itu yang semangat juang itu juga muncul ketika pandemi COVID menyerang Indonesia gitu. Jadi sebagai ujian kayak zaman dulu penjajah datang ke Indonesia seperti itu ya. Cuman lawannya sekarang adalah virus. Tidak tampak. Iya. Gak kelihatan gitu dia. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar ya. Kayak jalan. Gak pulang-pulang malah virusnya. Gak pulang-pulang, betah banget ya. Oke, jadi gitu ya perjuangannya mungkin caranya berbeda gitu ya Pak ya. Betul. Cuman perjuangannya semangatnya sama. Ya ingin mengusir segala gangguan yang mengganggu ketentraman gitu kan. Ketentraman dalam hal ini ya ketentraman kehidupan masyarakat dalam bidang kesehatan ya. Masyarakat Indonesia pengen mengusirnya gitu. Dulu ya ketentraman masyarakat diganggu penjajah Belanda, Jepang, Portugis. Jelas wujudnya. Ya gitu. kan, kalau sekarang kan nggak jelas wujudnya. Nggak jelas ya. Kelihatan juga enggak sekarang. Iya, nggak kelihatan, tapi mengancam banget. Iya betul. Baik, nah kalau tadi dari Pak Inang ya sudah mewakili generasinya Pak Inang nih ya, bagaimana memaknai tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat pada perayaan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Nah kalau dari Anissa mewakili milenial nih, generasi Z deh dibilang ya, seperti apa nih makna dari tema ini? Kalau saya sendiri sih kan sebagai kaum milenial generasi Z mungkin ada semangat pulih lebih cepat biar bangkit ayo cepet-cepet nongkrong sama teman-teman gitu nih. Karena kan kita udah di lockdown berapa kali, PSBB berapa kali. Bosen gitu kan. sih? Bosen banget di rumah, di kamar aja gitu ya kan. Terus habis itu juga tapi sisi lainnya yang saya suka adalah saya nggak perlu ke kampus mas. Oh gitu. Saya nggak perlu ke kampus, saya mesti kayak ke kelas jam segini nanti aja saya tidur dulu gitu kan virtual nih ya kan. Terus habis itu saya nggak perlu macet-macetan desek-desekan di dalam KRL gitu kan. Tapi beda cerita loh kalau di kampus mungkin atau ke kampus satu kampus itu ada teman spesialnya gebetannya mungkin ya nggak sih, pasti bakal kangen terus dong ke kampus. Alhamdulillah nggak ada. Oke. Tapi ya benar lebih ke tertekan stresnya karena ya nggak jalan-jalan, nggak healing, terus habis itu nggak ketemu teman-teman, jadi nggak ada teman ngobrolnya gitu kan. Udah gitu ternyata tugas juga semakin banyak gitu. Lebih banyak tugas ketika online daripada offline gitu. Jadi
ya mungkin lebih enaknya sih ke kampus, tapi yang nggak ke kampus gara-gara nggak mesti bangun pagi. Benar. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau bisa ditarik hikmahnya apa nih selama pandemi ini kalau menurut kamu? Menurut saya mungkin lebih ke apa sih namanya, dari diri sendiri lebih nggak kalau menurut saya nggak ada hikmahnya ya, karena gitu. sifat individualisnya mungkin jadi lebih karena setelah ini kan udah ada offline lagi nih, terus pas ketemu sama orang baru jadi kayak mau bersosialisasi tuh agak bingung, gimana sih cara kenalan lagi, gimana sih cara ini lagi gitu, karena 2 Kayak tahun mulai dari awal banget iya, ya, di restart ya. Jadi setiap rapat online ini yang mana mukanya, orangnya yang mana nggak kenal gitu ya kan, jadinya bingung juga gimana cara mulai berkomunikasi secara langsung kayak gitu. Oke, baik. Dan kalau Jadi karena pergaulan, jadi pengen pulih lebih cepat supaya lebih cepat nongkrong. ya lebih cepat healing. Iya betul, Gitu biar ya. jalan-jalan nggak stres di kamar terus. Beda sama generasi kita, Pak. betul ya. Kita butuhnya ini ya, pengennya di rumah, berdiam Semangatnya diri. beda. Semangatnya betul. Emang harus saling mengisi ya. Iya betul. Emang harus saling mengisi, baik. Nah, kemudian kalau memperingati Hari Kemerdekaan nih, apa sih yang paling kamu ingat, Anissa, mewakili generasi kamu, anak-anak muda nih? Kalau Apa? saya sendiri Kemarin ikutan lomba apa kemarin? kemarin kebetulan jadi panitia, jadi saya memantau. Oh, dia nggak mau kotor, ya. Ya, Lempar tepung kayak gitu nggak mau, makan kerupuk nggak mau. Tarik tambang antar panitia perempuan. Oh, oke. Kayak gitu. Oh, ada ya? Ada, Ikut jadi itu juga? panitianya di akhir acara ada Menang sama nggak? Menang panitia. Kalah karena lawannya besar-besar. Oke, nah ini apa coba yang paling kamu ingat ketika memperingati Hari Kemerdekaan seperti ini? Apakah upacara benderanya, pernah ikut gabung dalam Paskibra atau apa gitu? Kebetulan tidak ikut Paskibra, tapi kalau misalnya dari 17 Agustus kayak gini, saya memang paling menantikan tuh upacara kemerdekaan di Istana Merdeka gitu. Jadi kan biasa tuh bangun pagi itu saya langsung nyalain TV, itu udah standby tuh di TV. Ini upacaranya jam berapa ya? Biasa kan jam 9:30 tuh udah mulai rame-rame gitu kan. Jam 10 biasanya baru mulai. Nah, itu pas detik-detik proklamasi. Terus jadi yang saya nantikan tuh cuma upacara itunya aja sama paskibrakanya di di Istana Merdeka. Itu keren banget sih. Keren banget ya. Iya, salut sama Dan mereka itu sih. salah satu yang ditunggu-tunggu banget ya. Iya benar, tiap tahun. Terus nanti sorenya ada lagi upacara penurunan. Jadi Kemarin sempat lihat juga dong acara di Istana Merdeka iya, saya lewat lihat TV. di TV. Berarti lihat Pak Inang juga. Pak Inang hadir di sana loh. Nggak kesorot kayaknya nih sama kamera nih. Saya aja lihat loh pas lagi joget sama si Farel ya. Ya saya di belakang. Ya sayang banget kameramennya kurang, berarti nih kurang menyorot bapak nih. Ya, boleh dong diceritain gambarannya Iya, kemarin iya. perayaan Iya itu HUT saya hadir RI. itu dengan rombongan Raja Sultan Nusantara sebenarnya. Jadi tema sebenarnya tahun ini tuh Istana Merdeka itu mengundang Raja Sultan dan melakukan kirap Kirap bendera. bendera pusaka Keraton Sultan se-Indonesia. Ada 34 dan itu ramai sekali dan Raja Sultan juga ikut goyang karena Farel Turun ke bawah semua ya, Pak. semua panglima tentara-tentara itu juga ikut goyang. Jadi Benar-benar semua ambiar ya. ambiar semua. Sampai 2 kali lagu kalau nggak Udah, salah betul. itu kan. Minta lagi. Diminta lagi. Tapi sebenarnya Bapak kan hadir nih pada Iya. perayaan ulang tahun di Istana Negara kemarin Iya. nih. Kira-kira tema ini pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, Iya. seperti apa pesan yang disampaikan Jadi oleh Presiden? kemarin itu menunjukkan bahwa seluruh kekuatan tadi ya simbol keraton itu sebenarnya kekuatan tradisi, bagaimana Indonesia dari dulu itu sebenarnya punya kekuatan tradisi baik di bidang kesehatan maupun di bidang pertahanan lah gitu ya, dengan kebudayaannya itu juga ternyata memberi kontribusi cepatnya pulih masyarakat kita dan bangkit ya dari. Kalau soal sektor ekonomi sebenarnya itu tergantung dari kondisi kesehatan masyarakat. Kalau masyarakat sehat ya orang yang dagang semakin banyak, Betul. orang yang jajan semakin banyak. Betul. Jadi memang sektor kesehatan ini terlihat sekali orang bergembira dan semuanya dalam kondisi sehat ya. Bahkan juga para tentara-tentara itu juga pasukan-pasukan yang dari militer juga dengan semangat lah mereka menjalani prosesi upacara. Dan semua yang hadir dengan pakaian tradisi, rata-rata menggunakan pakaian tradisi,
itu juga menjadi berwarna gitu. Itulah sebenarnya menggambarkan merepresentasikan budaya Indonesia Indonesia. ya, yang sangat beragam Betul. ini. Dan ini menjadi kekuatan yang sangat super sebenarnya buat kita ya. Nggak ada yang bisa dikalahkan sebenarnya kekuatan budaya Indonesia untuk ini. Baik, dan semoga kearifan lokal ini akan bisa terus meningkat, Iya, apalagi di kalangan anak muda. dipertahankan, Nah, itu betul. dia. Kalangan anak muda yang agak-agak terdegradasi dengan banyaknya Budaya luar. yang masuk Iya, ya betul. kan, tidak bisa dihindari, memang tidak bisa dicegah. Baik, dan kita akan lanjutkan kembali, Ya. tapi nanti kita harus jeda dulu Iya. ya. Oke. Dan pastinya lebih seru lagi nih obrolan kita Ya. pagi hari ini, apalagi bersama Bapak Inang selaku Direktur Yekis ya. Kemudian Mbak Anissa juga. Saya panggilnya Mbak atau Dek sih. Sebenarnya umur kita nggak Nggak beda sih. jauh. Cuma 1 hari kayaknya. Kan saya sama Bapak juga generasi. Oh gitu ya, oke, baiklah. Dan kita juga nanti akan undang Anda yang ingin bergabung. Silahkan boleh telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0812 118 8181. Kemudian komentar kamu juga ditunggu ya melalui live chat YouTube Berita KBR, atau mention ke Instagram @kbr.id.